Ingat ya, jangan baca, jangan warahmatullahi membaca. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, eh, di kesempatan kali ini saya bisa memberikan kultum singkat kepada kalian semua. Itu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman sehingga dapat melihat video YouTube kali ini pada waktu ini. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cukup singkat tentang pengertian Nabi dan Rasul. Ya, kita sebagai umat Islam tentu sering mendengar kata Nabi dan Rasul ya. Namun masih banyak yang belum memahami apa perbedaan keduanya. Pertama, Nabi. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki tugas atau kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi, setiap rasul itu pasti nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul membimbing manusia agar berjalan di jalan yang benar, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Dan jumlah nabi sangat banyak. Dalam sebuah hadis disebutkan jumlah nabi itu lebih atau mencapai ribuan ya. Namun rasul yang wajib kita ketahui atau nabi yang kita ketahui ada 25. Di antaranya yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, insya Allah ya, Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah siddiq, artinya jujur. Nabi dan Rasul selalu berkata benar dan tidak membohong. Dari sifat ini kita belajar untuk menjadi orang yang jujur, baik kepada orang tua, guru, teman, maupun para diri kita. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercayai ya. Nabi dan Rasul selalu menjaga kepercayaan yang diberikan pada mereka. Sebagai pelajar, kita juga harus amanah, misalkan menjaga tugas yang diberikan guru dan menjaga kepercayaan orang tua ya. Ketiga adalah tabligh atau menyampaikan yang benar. Nabi dan Rasul menyampaikan semua wahyu dari Allah tanpa menyembunyikan sedikit pun. Kita juga harus belajar menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan keempat adalah fatanah, artinya cerdas. Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan dalam berdakwah dan menghadapi masalah. Sebagai pelajar kita harus rajin belajar agar menjadi generasi yang pintar dan bermanfaat ya, generasi emas, bukan generasi cemas ya. Hadirin yang berbahagia, dari kisah Nabi dan Rasul, kita juga belajar tentang kesabaran, perjuangan, kesabaran dan perjuangan. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam yang tetap berdakwah meskipun banyak ditolak kaumnya sendiri ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap taat pada Allah meskipun mendapatkan ujian berat, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap sabar menghadapi hinaan saat menyebarkan agama Islam. Maka dari itu, sebagai umat Islam, kita harus mencintai Nabi dan Rasul, meneladani akhlaknya, serta mengikuti ajaran yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, rajin beribadah, dan membanggakan orang tua ya. Oke, mungkin sekian saya kultum singkat dari saya. Maaf jika ada salah kata. Ya, salah kata ya. Saya juga masih belajar ya. Oke, mungkin sekian saya dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.